Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Detrian Saputro dengan NIM 26050123120021 dari program studi oceanografi kelas A. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai praktikum SIG atau lebih tepatnya video H+1 mengenai praktikum SIG modul 7, yaitu tentang yang saya pelajari atau kami praktikum tadi siang. Oke, jadi sebelumnya itu kita seharusnya itu mengunduh data terlebih dahulu melalui website Inageoportal. Namun karena websitenya itu masih terkendala atau masih error, maka praktikum tadi itu sudah disediakan datanya oleh asisten. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung masuk ke aplikasi atau software ArcGIS-nya. Nah, kalau udah dibuka kayak gini, kita masukin dulu data administrasi desa. Nah, kalau udah kita pilih yang ini, administrasi desa underscore area underscore 25 resolusinya, kemudian kita add. Nah, sebentar. Oke, teman-teman, kalau semisal udah muncul di lembar kerja kita peta seperti ini, kita itu bakal menentukan daerah mana yang bakal kita gunakan, metode yang bakal kita gunakan. Jadi sesuai pembagian, saya itu ke bagian kebun batur. Karena di sini kan nggak ada keterangan tuh wilayah kebun batur yang mana, maka kita cari dulu bisa menggunakan tool find. Kita cari kebun batur. Nah, berarti kan yang ini. Kalau udah kita close nggak apa-apa. Habis kita klik, oh ya tadi kita pilih yang ini ya, select feature, kemudian kita pilih bagian wilayah yang mau kita kerjakan. Kalau udah kita klik kanan. Bentar. Oh maaf, klik kanannya di sini ya. Kita klik kanan. Habis itu kita pilih yang data. Habis itu kita pilih yang export data. Habis itu kita bisa pilih penyimpanannya itu bebas mau di mana. Tapi kalau saya itu udah nyiapin folder tersendiri buat modul 7 ini. Untuk penamaannya itu bisa menggunakan nama underscore daerah. Tapi karena tadi saya kan pas praktikum udah bikin tuh. Nah, maka saya pakainya kayak gini aja. D3 underscore daerah. Kalau udah kita save. Habis itu kita oke. Nah, kita yes saja. Nah, kalau udah muncul layer baru kayak gini, kita unchecklist yang bagian administrasi desa 25. Nah, kalau udah kita bisa zoom. Nah, kalau udah kita zoom kayak gini, sebenarnya nggak harus di zoom sih, tapi kan kayak biar enak dilihat aja gitu loh, nggak terlalu jauh. Nah, kalau udah di zoom kayak gini, kita klik kanan di daerah di nama underscore daerah. Habis itu kita pilih yang zoom to layer. Nah, oh ya sebenarnya zoom to layer yang tadi juga bisa. Cuma kalau pakai yang ini atau pakai yang ini juga bisa, sama aja. Kalau udah kita masukin data. Kita kan mau memproses 3 data tuh. Buat yang area, buat yang poin, sama buat yang garis. Nah, saya mau buat yang garis dulu. Kita bisa pilih jalan. Sebenarnya untuk
apa ya, ini namanya tempat atau bangunan apa yang mau dipakai itu bebas, asalkan kita itu tahu. Semisal kayak jalannya itu bentuk atau format filenya itu line, atau kayak semisal sarana ibadah itu kita pilih yang poin biar nanti nggak bingungin. Itu sih teman-teman, sekedar info aja, kita pilih yang jalan. Nah kalau udah kita klik add. Nah kalau udah keluar jalannya kayak gini, itu kan masih banyak atau jalannya itu masih berantakan tuh. Nggak cuma di daerah Kebon Batur aja, tapi kayak di wilayah-wilayah lain itu masih masuk ke lembar kerja kita. Nah untuk menghilangkan atau hanya memfokuskan pada wilayah Kebon Batur, itu caranya sama kayak modul kemarin. Kita pakai clip, kita pilih yang geoprocessing. Itu kita pilih yang clip. Nah habis itu kita pilih yang jalan yang ini. Untuk input fiturnya kita pilih yang ini. Untuk klip fiturnya kita pilih yang ini, nama underscore daerah. Habis itu untuk penyimpanannya itu bebas mau dimana, tapi kalau saya itu tetap nyimpan di modul 7 nya aja. Habis itu untuk penamanya itu bisa klip underscore jalan. Tapi karena tadi tadi siang aku udah bikin, aku tambahin K gini, jalan K Kebon Batur ya. Kalau udah kita save, habis itu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya selesai. Ini di sini ada keterangan prosesnya lagi buffering. Nah kalau udah muncul notifikasi berhasil, kita unchecklist pada bagian yang ini, jalan underscore line. Nah ini kan jalannya udah ada di khusus wilayah Kebon Batur. Nah kalau udah, kita bakal masuk ke proses Euclidean distance nya. Jadi pertama-tama agak susah ya namanya ya, nggak apa. Pertama-tama kita pilih yang Arjul Box. Bentar. Nah habis itu kita pilih yang Spatial Analysis Tool. Nah habis itu kita pilih yang distance. Kita pilih yang Euclidean distance. Untuk input rasternya itu kita masukin yang ini, klip jalan. Habis itu kita pilih yang ini, environment. Habis itu kita pilih yang ini. Bentar. Pilih yang ini, processing extend. Habis itu buat yang bawah ini kita salah bagian sini. Nah untuk masukinnya bagian processing extend ini kita pilih yang same as layer, nama underscore daerah. Kalau udah kita scroll ke bawah, kita pilih yang bagian raster analis. Untuk namanya itu masih sama kayak tadi. Kalau udah kita klik OK. Nah kemudian untuk namanya itu
Euclidean distance underscore jalan K keberbatur terus tif gini, terus save. Kalau udah kita klik OK. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah kalau udah selesai gini, toolboxnya bisa kita close aja. Habis itu yang bagian klip jalan juga kita close. Nah bentar. Oke teman-teman, maaf tadi ada kesalahan. Ini kita hapus saja. Kita ulangi lagi caranya. Kita ke sini. Habis itu kita pilih yang Euclidean distance. Kita masukin datanya yang ini, klip jalan. Habis itu kita ke sini, environment. Habis itu kita pilih yang ini, processing extend. Kita pilih yang same as layer nama underscore daerah. Habis itu kita pilih yang ini. Nah ini nggak usah diganti ya, tadi maaf salah keganti. Nah kalau udah kita pilih yang ini. Kalau udah kita klik OK. Untuk outputnya sendiri kita namain pakai jalan kebon batur.tif. Nah benar. Kalau udah kita save. Bentar. Namanya masih salah ya. Bentar. Nah, kalau udah jadi kayak gini kita klik OK. Habis itu kita tunggu proses selesai. Nah, kalau udah bagian yang sini bisa kita unchecklist saja. Nah, ini itu untuk proses Euclidean distance-nya itu udah selesai. Nah, kita bakal masuk ke bagian reclassify. Caranya masih sama, kita klik Art Toolbox, habis itu kita scroll ke bawah, kita pilih yang reclass yang begini ini. Habis itu kita pilih yang reclassify. Nah, untuk input rasternya itu kita pilih yang ini. Habis itu kita salah guys, bukannya ini, yang ini nih. Nah, masukin yang ini. Habis itu kita ke classify, ininya diganti jadi 5 ya. Itu kita klik OK. Kemudian untuk outputnya kita ganti namanya jadi reclassify underscore jalan .tif. Habis itu kita save, kita klik OK. Nah kalau udah kayak gini itu tandanya proses reclassify sama Euclidean distance jalannya itu udah selesai. Nah kalau kayak gini tuh kita bisa ganti warnanya sih guys. Kita ke properties, habis itu kita ke simbology. Untuk warnanya itu kita bisa ganti-ganti bebas, terserah mau kayak gimana, mau kayak gini boleh. Nah atau yang lain itu boleh. Nah demikian untuk proses
Euclidean distance sama reclassify-nya itu udah selesai. Sebenarnya kan itu kita harus mengolah 3 data kan. Dari ini kan udah line, ada point sama area. Nah, untuk video tutorial itu sebenarnya cukup satu format aja, satu format file, tapi nanti untuk di laporan bakal saya tambahin jadi tiga-tiganya. Atau saya tambahin sekalian nggak apa-apa. Oke, untuk yang lain sama untuk yang reclassify sama Euclidean distance-nya kita unchecklist. Kita tambahin ini, kita hapus ini. Habis itu kita masukin data, data. Habis itu kita pilih yang sarana ibadah. Yang poin ya guys ya, sarana ibadah underscore poin. Habis itu kita add. Nah, ini kan masih ada yang di luar nih. Kita kayak tadi geoprocessing, kita masukin clip, input fiturnya yang sarana ibadah, outputnya itu yang ini. Untuk namanya berarti clip. Habis itu kita klik OK. Kita tunggu kalau udah. Nah, begini ini kita unchecklist. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, kita bakal masuk ke proses Euclidean distance-nya. Caranya kayak gini, kayak tadi sama masih. Ini habis itu kita masukin ini namanya jadi sarana. Habis itu kita klik save. Kemudian ke sini kita pilih yang processing extend. Habis itu kita pilih yang ini yang same to layer, same as layer. Kemudian kita scroll ke bawah ke raster analysis, kita masukin yang tadi ya, udah kita masukin. Habis itu kita klik OK dan kita OK. Nah, kalau udah berhasil kita close dulu. Habis itu kita unchecklist yang ini. Nah, ini kan udah jadi, kita reclassify lagi. Caranya masih sama kayak tadi. Nah, kita masukin yang ini. Habis itu kita ke classify, kita ganti jadi kelima. Bisa kita klik OK. Kemudian untuk namanya itu bisa dipakai reclassify underscore sarana .tif ya. Kalau nggak jadi, kalau jadi ya udah nggak apa-apa. Udah kita klik OK. Nah, kalau kayak gini udah berhasil. Warnanya juga kita bisa ubah-ubah tergantung selera kita. Nah, kayak gini misalnya kita klik OK. Nah, ini kan saran ibadahnya. Terus kemudian kita bisa unchecklist aja, unchecklist. Kita masukin data area untuk Euclidean distance sama itu yang area apa reclassify yang area. Kita mau pakai apa ya? Kolam deh. Bentar ya. Ngelik lagi guys, maaf. Wah, sepertinya kolam tidak ada di wilayah Kebon Batur, jadi kita ganti dulu aja. Apa ya? Kira-kira ada. Bentar.
Nah, bagian agrisawah aja. Kita klik add. Nah, ini kan udah ada nih. Kita klip kayak tadi masih sama. Kemudian ininya kita ganti jadi yang ini. Namanya itu klip area ya. Klip sawah juga boleh, nggak apa-apa. Habis itu kita save. Ini kita oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah muncul kita hapus yang ini. Lah, wah tidak jadi guys, bentar. Kita hapus dulu ya. Nah, kalau udah muncul kayak gini kita bisa unchecklist yang wilayah agri apa yang data agri sawah. Habis itu kita masuk ke art toolbox, kita kayak tadi masih sama caranya. Euclidean distance, kita masukin yang clip area. Habis itu namanya itu area dotif boleh, kalau misalnya nggak jadi. Kita save, habis itu ke sini. Kita pilih yang processing extend, kita pilih yang enggak salah, same as layer. Habis itu kita pilih yang raster analysis, kita pilih yang kita masukin yang tadi layer kita namanya apa. Kalau udah kita klik OK, kita OK aja. Nah, kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Kalau udah selesai, kita unchecklist bagian yang ini. Nah, kalau udah kita masuk ke reclassify. Nah, kita masukin tuh data yang tadi baru kita buat. Setelah kita ke classify, kita ganti jadi 5. Kita klik OK. Habis itu namanya itu classify underscore area juga boleh. .tif ya kalau nggak takut nggak jadi. Kalau udah kita save, itu kita OK. Nah, kalau udah berubah gini itu tandanya reclassify kita udah berhasil. Nah, kita juga bisa ubah warnanya nih. Sama kayak tadi ubah warnanya. Simbologi kita ubah warnanya jadi kayak gini. Nah, ini berarti tandanya proses kita udah selesai. Nah, itu tadi saya sudah mempraktekkan apa yang saya pelajari di modul 7 praktikum sistem informasi geografis terkait Euclidean distance dan reclassify. Itu tadi saya udah ngebuat proses 3 data sekaligus. Dari poin tadi ada sarana ibadah, jalan lain ada jalan, kemudian untuk area itu ada agrisawah. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.